Adabul waladi ma ikhwatihi. Tata krama atau adab-adabnya seseorang terhadap saudara. Jadi orang punya adab itu tidak harus kepada orang tua, nggak cuma itu, nggak cuma kepada guru, nggak cuma kepada yang tua, tapi juga terhadap saudara. Qala ikhwatuka wa akhwatuka aqrabun nasi ilaika. Kata musannif, ketahuilah bahwasanya saudara laki-lakimu dan saudara perempuanmu yaitu orang yang paling dekat kepadamu. Ba'da walidaika, setelah bapak. Fa idza aradta an yafraha minka abuka wa ummuka fata'addab ma'hu. Kalau orang tuamu pengen senang melihat kamu, kalau orang tuamu pengen senang, pengen bahagia melihat dirimu, kata musannif, ta'addab ma'hu. Kalian harus punya tata cara, harus punya tata krama terhadap kakak atau adik kalian. Dan itu akan diperinci. Kenapa? Karena sekarang ini banyak saudara itu bertengkar. Saudara udah seperti musuh. Banyak. Kadang masalah warisan, kadang pun masalah hal-hal yang sepele yang menjadi pertengkaran antara saudara-saudara. Ini yang bahaya. Bagaimana cara kita punya adab? Bagaimana cara kita punya adab terhadap saudara kita? Bagaimana tata krama kita terhadap saudara kita? Pertama, bi an tahtarima akhakal kabir. Hormati saudaramu yang lebih tua. Lebih tua di sini itu apa? Ya misalnya Mahmud punya saudara yang lebih, kakak punya. Gak punya. Kalau kita punya kakak, hormati dia karena dia lebih tua dari kita. Kalau misalnya kakak kita maksa nih untuk ngambil keputusannya seperti ini, kita nggak usah lawan, iyain aja. Kalau kita nggak cocok, paham? Tidak usah dilawan, iyain aja. Karena kalau kita lawan selaku yang lebih muda, selaku yang lebih kecil, nanti masalahnya pun menjadi besar, dan itu akan menjadi pertengkaran antara saudara. Paham dong? Waktu kal kabirah, dan saudara perempuan kamu, kakak perempuan dirimu. Siapa yang punya kakak perempuan sini? Aziz punya. Aziz punya. Bagaimana cara menghormatinya? Ya, minimal loh. Biar kita menghormati dia, tidak usah terlalu dekat. Dalam artian bukan kita musuhi, enggak. Karena kalau kita terlalu dekat dengan saudara kita, ketika kita punya masalah, ini berbahaya nih. Tengkar dan rawan pertengkaran. Dan biasanya saudara kita yang lebih kecil dari kita itu biasanya nggak mau ngalah sama yang besar. Kenapa? Karena saudara yang paling muda, adik kita, kenapa dia nggak mau mengalah? Karena pengen dimanja sama kakaknya, walaupun sudah tua. Paham? Jadi kamu sebagai kakak itu harus peka terhadap adiknya. Harus peka terhadap adiknya. Ada ceritanya. Ada seorang adik kakak, mungkin seperti Rois dan kita itu ada. Cerita dulu, saya ceritain oleh ayah saya. Itu naik pohon pisang atau pohon pisang. Yang kakak naik pohon pisang, yang adik di bawah nampani pisangnya. Ini naik, dilempar ke bawah, yang nangkep adiknya. Nah, adiknya ini selalu bilang olang, karena nggak bisa ngomong R, jadi olang. Tangkapan kakaknya itu
dikiraku kurang. Kakaknya nggak lihat ke bawah, ngambil pisang, dijatuhkan lagi ngambil pisang. Lama-lama adiknya nggak ada suaranya. Loh, mana? Dilihat, ternyata digigit ular. Ini akhirnya kakaknya menjatuhkan diri dari pohon untuk melihat kondisi adiknya. Nah, jadi cerita ini mengisahkan bahwa saudara laki-laki yang paling besar itu menunjukkan kasih sayangnya dia beda sama kasih sayang seorang adik terhadap dia. Mungkin kakak kalian terlihat serem, jarang bicara, bahkan mukuli kadang. Itu karena sayang, bukan karena benci. Ada orang yang datang curhat dia ke saya. Ustaz, saya selalu dimarahi sama kakak saya. Terus kalau enggak makan, kalau enggak nyapu, saya dihukum segala macam. Saya tanya, orang tuamu ada? Enggak ada. Terus yang biayain kamu sekolah siapa? Kakak saya. Terus yang biayain kamu mondok siapa? Kakak saya. Berarti kakakmu marah itu karena saya. Kalau kakakmu nggak sayang sama kamu, nggak mungkin dia masukkan kamu mondok, capek-capek cari uang untuk menafkahi. Betul atau enggak? Itu yang terjadi terhadap seorang adik ketika dia tidak peka, tidak ngerti maksud daripada kakak. Karena kakak dia lebih tahu daripada adiknya. Kenapa? Karena dia lebih berpengalaman pastinya, rata-rata. Entah kalau misalnya ada yang tidak seperti itu mungkin di luar rata-rata. Taib. Wa tuhibbahuma mahabbatan shadiqah. Cintailah kakakmu, kakak laki-lakimu, kakak perempuanmu dengan cinta yang sesungguhnya. Bantu mereka sebelum membantu orang lain. Bantu kakakmu sebelum bantu orang lain. Lihat kakak ke saudaramu sudah makan apa belum. Ketika kamu nanti kaya, lihat saudara kalian. Ini saudara saya ini kurang makan apa enggak nih? Saudara saya suka makan apa enggak nih? Sehingga kamu bisa mengeratkan hubungan kalian dengan saudara. Karena kalau ada sesuatu terhadap kita nih, naudzubillah, mungkin kamu dipukul orang, yang turun tangan dulu itu siapa? Saudara. Walaupun mungkin saudara pada nyatanya nggak lihat sampean cuek sama sampean, mungkin gitu. Tapi kalau ada pertengkaran antara kamu dan orang lain, saudara pasti ikut. Dan itu keharmonisan saudara. Nah, ini poin. Ketika misalnya Mahmud bertengkar dengan saudaranya, Aziz gak usah ikut-ikutan. Bang, karena ini antara keluarga dan keluarga. Nanti yang masalah adalah Aziznya. Bang, jadi kita kalau ada pertengkaran antara saudara dan saudara, kita nggak usah ikut-ikutan, biarkan mereka. Mereka menyelesaikan sendiri, kecuali mereka minta bantuan kita. Bang, sebelah sini. Karena memang yang menjadi bahaya besar ketika mereka ini nggak mau akur. Dan nanti akan ada jalan tersendiri. Kata Syekh Asy-Syarawi di dalam maqalahnya beliau mengatakan la yakunul ma'rakatu bainal haqqi wal haqq wa la tatulul ma'rakatu bainal haqqi wal batil li'anna al batila da'iman zahub. Kata beliau, tidak ada peperangan antara baik dan baik. Ini poinnya. Tidak ada orang itu bermusuhan karena sama-sama baik. Kalau orang ada yang musuhan sama-sama baik, berarti dia salah satunya itu bukan karena Allah. Tidak ada peperangan gara-gara sama-sama baik, gak ada. Wala tatulul ma'rakatu bainal haqqi wal batil, dan tidak akan panjang peperangan antara hak dan batil, itu gak akan panjang, pasti ada akhirnya. Li'annal batila da'iman zahub, karena kebatilan itu pasti tercela. Kemudian hari, tinggal kita bersabar. Kalau kita terzalimi, kalau kita sabar, kita tunggu.
Karena kalau kamu baik, kamu akan terasa tenang. Tapi kalau kamu kalah, hatimu tidak akan tenang. Bang, lihat saudaramu dari jauh sakit hatinya minta ampun, berarti kamu kalah. Berarti memang kamu yang salah. Bang. Tapi kalau kita tenang, santai, berarti kita nggak salah. Itu poin. Wa tattabi'a nasaihahuma. Kata ulama, mengikuti nasihat-nasihatnya kakak perempuanmu dan kakak laki-laki. Nah, mengikuti nasihat ini ketika kamu masih kecil. Ketika kamu sudah dewasa, ikuti iya di luar, tapi disaring kembali. Ini pantas gak? Cocok gak buat saya nih? Saya pakai enggak nih pendapat kakak saya? Sehingga jangan tolak di depan kakakmu. Bahaya ini lagi. Paham? Nah, ini yang membuat timbulnya masalah ketika kamu menolak terang-terangan di depan orangnya. Wa antarhama akhaka shaghir, dan selalu pengertian terhadap adikmu yang lebih kecil. Seperti yang saya bilang tadi, kakak laki-laki itu harus punya peka juga terhadap adiknya. Pengen dimanjakah, pengen bagaimanapun. Karena walaupun adikmu itu sudah tua, tetap sama kakaknya tetap manja. Tapi manjanya sudah gak seperti anak kecil, beda. Mungkin dari segi sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah. Ada. Kita sebagai kakak dekati. Kadang bilang gini, ngapain saya dekatin yang saya lebih tua? Gak usah. Justru kita sebagai kakak mengerti keadaan adik. Karena adik itu pasti dia belum pengalaman, belum luas pikirannya, belum segala macam. Yang dia tahu saya marah, saya benci, saya dengki sama kakak saya karena saya gini. Kenapa? Karena dia umurnya saja sudah lebih muda. Paham?